Selamat pagi pemirsa. Penurunan Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Indonesia ke level kontraksi menunjukkan melemahnya aktivitas industri nasional yang berpotensi berdampak pada banyak hal, mulai dari produksi, investasi, lapangan kerja hingga daya beli masyarakat. Pemerintah dituntut untuk segera mengambil langkah konkret. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di CNN ini Senin 6 Juli 2026. Dengan tema Selamatkan Mesin Manufaktur bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan telepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya Bang ya? Sehat sekali. Kita bicara soal industri Bang. Iya. Mungkin untuk pemirsa yang tidak terlalu akrab dengan istilah, PMI manufaktur ini sering dipakai sebagai ukuran bahwa industri itu sedang berkembang. Betul. Atau sedang melemah, dan dikatakan bahwa ketika di bawah angka 50 itu sedang melemah. Ya. Pertanyaannya Bang, apa yang ingin disampaikan editorial supaya kemudian pabrik-pabrik kita, industri kita tidak melemah terus? Iya, yang pertama tentu kita ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah, pada negara kita ini jangan sepelekan soal penurunnya PMI ini. Yeah. Ya karena dia penyebabnya itu banyak dan implikasinya juga besar. Dampaknya kemana-mana? Kemana-mana. Jadi kalau didiamkan, disepelekan, dianggap hal-hal yang dianggap sebagai hal wajar belaka, ini luar biasa ini implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat, dan seterusnya begitu. Sehingga nanti kita pertumbuhan ekonominya yang dicita-citakan 8%, itu tidak akan tercapai. Kalau kita melihat beberapa tanggapan awal Bang, mengatakan bahwa ini kemungkinan turun, tapi dalam beberapa waktu ke depan, sekian bulan ke depan akan kembali naik. Itu bagaimana tuh Bang? Iya, tergantung memang argumentasinya apa. Kan begitu, jangan sampai itu hanya narasi saja untuk menenangkan pasar. Yeah. Tetapi kita tidak melakukan hal-hal konkret. Ya, hal-hal konkret itu apa? Macam-macam. Yang paling penting adalah bagaimana iklim investasi dan iklim bisnis itu diperbaiki. Iya. Kita akan bahas itu Bang Usman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 6 Juli 2026. Selamatkan mesin manufaktur. Selamatkan mesin manufaktur. Terima kasih kan. Ya. Angka demi angka seringkali berbicara lebih jujur daripada parade pernyataan. Ketika Purchasing Manager Index PMI Manufaktur Indonesia anjlok ke level 46,9 pada Juni 2026 daripada 50,0 pada Mei, pesan yang disampaikannya sangat terang, yakni mesin industri nasional sedang kehilangan tenaga. Angka yang dirilis S&P Global itu bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang masih berada di zona ekspansi. Kini sektor manufaktur telah masuk ke zona kontraksi karena indeks berada di bawah ambang batas 50. Memang benar, PMI merupakan indikator yang bersifat fluktuatif. Ia bisa naik dan turun mengikuti dinamika permintaan, produksi maupun perdagangan global. Namun justru karena sifatnya sebagai indikator dini, setiap penurunan yang cukup dalam tidak boleh diperlakukan sebagai statistik biasa. Ia merupakan lampu merah yang mengingatkan bahwa denyut industri sedang melemah. Sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Industri pengolahan menyumbang porsi terbesar terhadap produk domestik bruto, menyerap jutaan tenaga kerja, sekaligus menjadi mesin pencipta nilai tambah. Ketika sektor ini melemah, efek berantainya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga pekerja, pemasok bahan baku, pelaku logistik, hingga daya beli masyarakat. Kontraksi PMI mengindikasikan pesanan baru menurun, produksi melambat, dan kepercayaan pelaku usaha mulai terkikis.
Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka tidak mungkin industri akan mengurangi kapasitas produksi, menunda investasi, bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja. Pada titik itulah, persoalan ekonomi akan menjalar menjadi persoalan sosial. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan optimisme bahwa kondisi akan pulih dengan sendirinya. Dibutuhkan langkah-langkah yang lebih radikal, cepat, dan terukur untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha. Tidak ada ruang lagi bagi kebijakan yang berjalan lambat atau terjebak dalam birokrasi berbelit. Langkah pertama ialah memastikan iklim usaha benar-benar kondusif. Kepastian regulasi harus menjadi prioritas. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, bukan perubahan aturan yang datang silih berganti. Investasi hanya akan tumbuh apabila pelaku usaha yakin bahwa kebijakan pemerintah konsisten dan dapat diprediksi. Langkah berikutnya ialah memperkuat permintaan domestik. Daya beli masyarakat harus dijaga melalui penciptaan lapangan kerja, percepatan belanja pemerintah yang produktif, serta kebijakan fiskal yang mampu menggerakkan konsumsi. Industri tidak mungkin meningkatkan produksi apabila pasar justru melemah. Pemerintah juga perlu memberi insentif yang lebih agresif bagi industri yang berorientasi ekspor maupun yang memiliki kandungan lokal tinggi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, industri nasional memerlukan bantalan agar tetap mampu bersaing. Kemudahan pembiayaan, insentif perpajakan yang tepat sasaran, percepatan perizinan, serta jaminan pasokan energi dan logistik yang efisien harus menjadi paket kebijakan yang utuh. Di saat yang sama, perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak sehat juga tidak boleh diabaikan. Produk impor yang masuk dengan harga tidak wajar telah lama menjadi keluhan pelaku industri nasional. Penegakan instrumen perdagangan yang adil harus dilakukan tanpa ragu agar industri domestik memperoleh kesempatan bertumbuh secara sehat. Yang tidak kalah penting ialah mempercepat transformasi industri menuju manufaktur berteknologi tinggi. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada industri berorientasi upah murah. Produktivitas harus ditingkatkan melalui inovasi, penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan riset. Disitulah daya saing jangka panjang dibangun. PMI memang bukan vonis bahwa industri Indonesia sedang runtuh. Namun, ia adalah sinyal dini yang tidak boleh diabaikan. Sejarah menunjukkan banyak krisis ekonomi diawali oleh pembiaran terhadap indikator-indikator yang dianggap sekadar fluktuasi. Pemerintah harus menjadikan penurunan PMI kali ini sebagai momentum melakukan koreksi besar terhadap kebijakan industri nasional. Kecepatan membaca sinyal akan menentukan kecepatan bertindak. Sebab dalam dunia industri, kehilangan momentum sama mahalnya dengan kehilangan pasar. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan pendapat dari Bengkulu nih, Pak Bang Usman ya. Ya. Ada pemirsa Metro TV Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Usman. Selamat pagi. Jadi, silakan Pak Edward. Indikator yang ditampilkan PMI ini anomali dengan kondisi negara kita sebenarnya. Kita perlu pertanyakan apa masalahnya. Sumber daya manusia kita luar biasa dengan harga murah lagi tenaga kerja kita. Sudah itu bahan-bahan sumber daya alamnya luar biasa. Kenapa bisa industri insentif untuk investor luar biasa kalau lihat pencerahan dari pemerintah bahwa sudah berikan insentif kemudahan-kemudahan regulasi untuk investasi di Indonesia. Ada apa? Saya berpikir ini ada persekongkolan jahat yang memang ingin menghancurkan Indonesia sebenarnya. Karena Indonesia banyak membuat hal-hal yang tidak benar menurut mereka, melarang ekspor sawit, melarang ekspor nikel, melarang ekspor. Ini yang merusak Indonesia sehingga terjadilah persekongkolan jahat dan juga konglomerat Indonesia ini. Saya heran
Kan mereka ada peraturan pemerintah yang melarang memarkirkan uangnya di Singapura sekarang sehingga uangnya harus masuk. Ini yang merusak mereka, yang bikin mereka yang betul-betul ingin merusak perekonomian Indonesia. Yang dampaknya mereka nggak punya jiwa nasionalisme ini sebenarnya. Kita sesalkan hal yang begini. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Edward tidak percaya nih Bang Usman. Ini kelihatannya ada yang ingin menghancurkan Indonesia dengan angka PMI turun. Bagaimana Bang? Iya, kalau kita ini kan persoalan ekonomi, kita lihat juga penyebabnya secara ekonomi, kan begitu. Hal-hal lain ya biarlah menjadi pandangan Pak Edward tadi begitu ya. Kalau kita lihat kan penyebabnya tadi kita sampaikan ada pesanan baru yang turun, ekspor menurun, permintaan ekspor itu menurun, kemudian daya beli kalau yang industri manufaktur yang mengekspor itu ekspornya lagi turun, permintaannya turun. Sementara industri manufaktur yang sebagian besar produknya dijual di dalam negeri, daya beli masyarakat kita menurun. Ya, kemudian juga perusahaan itu, ya perusahaan manufaktur itu juga menahan diri, ya menahan diri untuk tidak ekspansi. Karena situasi ekonomi secara global kita tahu ada perang. Kemudian di lokal juga daya beli menurun, ya sehingga inflasi kita kan meningkat itu. Inflasi kita itu kan lumayan dalam itu 3, sekian kan begitu ya. Itu kan indikasi bahwa harga-harga sedang naik. Penyebabnya adalah harga minyak yang naik. Nah, jadi kita lihat dari sisi itu penyebabnya. Kemudian implikasinya, implikasinya juga secara ekonomi. Ya, misalnya pengurangan tenaga kerja. Kalau industri menahan ekspansi, maka dia akan mengurangi tenaga kerja. Dia mengurangi persediaannya, tidak sanggup menahan biayanya, begitu kan. Dia tidak berproduksi, tapi tetap harus menggaji tenaga kerjanya. Maka kan kemudian dia PHK lah itu tenaga kerja. Hari ini di media Indonesia ada berita tentang misalnya Tokopedia yang katanya akan mem-PHK 90% karyawannya misalnya. Itu memang bukan industri manufaktur ya, jasa, tetapi itu adalah fenomena umum yang terjadi di Indonesia maupun di dunia karena memang ekonomi tidak baik-baik saja. Bang, kalau bicara pengaruh dari luar, kan sekarang kemungkinan besar perang Amerika-Iran itu mendekati ujung ya dalam proses perdamaian. Harga minyak mentah dari $100-an per barrel sudah tinggal 70-an, $80. Ini kan artinya bisa serta-merta menurunkan harga BBM, yang bisa serta-merta menurunkan harga-harga. Bisa begitu tidak? Mestinya bisa seperti itu, walaupun butuh waktu ya, butuh waktu. Kita lihat pemerintah juga sudah menurunkan beberapa harga BBM ya, terutama BBM non subsidi begitu ya. Nah ini mestinya diikuti oleh penurunan harga juga. Ya, tetapi biasanya ini kan naik cepat sekali, dampaknya. Tetapi ketika dia harganya turun itu perlu waktu, ya perlahan-lahan perlu waktu, perlu pengondisian. Nah inilah tantangannya bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk membangkitkan kembali PMI langkah tercepat Bang untuk bisa menahan pelemahan industri ini. Kita bahas di bagian berikut. Bang Usman bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Usman, sebenarnya kalau kita melihat pemerintah juga sudah mempersiapkan diri ya. Ada Satgas PHK, itu sudah dibentuk dan mulai bekerja untuk mengantisipasi kemungkinan PHK. Lalu ada beberapa hal yang dilakukan. Tapi pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian yang menjadi masalah adalah soal kepastian, soal kejelasan rencana-rencana ke depan, itu yang sering disampaikan, ditanyakan oleh investor, itu seperti apa Bang? Iya, pemerintah memang harus menjawab ya. Kita membaca berita beberapa waktu lalu, ada surat misalnya dari pengusaha-pengusaha Tiongkok misalnya yang menginginkan ada kepastian dalam berusaha. Ya itu dulu saya kira yang perlu dibenahi oleh
pemerintah, begitu kan? Karena dengan seperti itu maka akan muncul trust kembali ya, kepercayaan investor bahwa ketika mereka berinvestasi di Indonesia itu menguntungkan, begitu kan? Dan pasti begitu ya, ada kepastian hukum di situ, ada kepastian dalam perizinan misalnya. Di kita ini kan masih problem ya perizinan misalnya. Nah dari situ kalau udah ada investasi, kemudian dia bisa menyerap tenaga kerja, daya beli akan meningkat, maka akan kembali lagi ya PMI kita di atas 50. Kan seperti itu gitu loh. Jadi memang harus ada langkah-langkah konkret ya, ada kebijakan-kebijakan yang dipandang oleh investor ini akan memberikan suasana berinvestasi yang baik, yang menguntungkan di Indonesia. Kalau kita lihat Bang, ada juga yang sudah dilakukan, saya baru teringat, Kementerian Keuangan Bang. Menteri Keuangan Berubaya itu melakukan usaha-usaha yang namanya debottlenecking. Bahkan mempertemukan pengusaha, bahkan juga pemerintah daerah dan segenap stakeholders untuk memecahkan masalah-masalah terutama di industri. Ini apakah karena memang baru mulai, belum terlalu banyak dampaknya, atau seperti apa kalau Bang? Sebetulnya kan dari dulu itu dilakukan ya oleh setiap pemerintahan ya berganti dilakukan terus begitu ya. Nah saya kira bukan hal baru itu ya, tetapi problemnya kenapa ya nggak selesai-selesai, masih ada bottleneck. Atau di sini terbuka leher botolnya, tapi di sana di daerah misalnya begitu kan. Yang sering dipersalahkan kan di daerah biasanya ya karena otonomi daerah, mereka berlama-lama dalam memberikan izin, misalnya seperti itu. Begitu. Tapi itu kan hanya satu persoalan dari begitu banyaknya persoalan investasi di negara kita, begitu kan. Ketersediaan infrastruktur misalnya, begitu ya. Mengangkut hasil industri, mungkin jalannya juga tidak bagus, fasilitas pelabuhan, sebetulnya itu sudah dibenahi di masa sebelumnya ya Pak Jokowi ya. Jadi sebetulnya kita tinggal menyelesaikan hal-hal yang lain saja, terutama tadi ya iklim berinvestasi itu yang baik. Easy doing business kita itu seperti apa begitu? Bang, dalam jangka pendek, kira-kira apa yang bisa segera dilakukan oleh pemerintah supaya kemudian angka PMI yang menunjukkan penurunan industri ini tidak kembali melemah, Bang? Iya, saya kira begini ya, kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Ya, kita memang harus membangun sebuah ekosistem. Ya, sebuah ekosistem. Ekosistem itu bisa dibangun melalui regulasi. Regulasinya sebenarnya sudah tersedia. Menurut saya sudah tersedia, pasti sudah tersedia lah. Tinggal bagaimana melaksanakannya. Jadi simpelnya itu laksanakan saja regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan presiden yang sudah ditetapkan, kebijakan Kementerian Perindustrian begitu. Saya kira itu bisa membuat PMI kita mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya kembali ke di atas 50 begitu. Baik, kita aminkan itu supaya kemudian industri kita juga mulai membaik lagi. Bang Usman, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, PMI memang bukan vonis bahwa industri Indonesia sedang runtuh, namun PMI adalah sinyal dini yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus menjadikan penurunan angka PMI ini sebagai momentum mengoreksi besar terhadap kebijakan industri nasional. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.